لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya bersama Pak Haji Alwi sedang di tengah-tengah lokal bangunan di komplek Pondok Pesantren Tahfiz Uswah Hasanah di Kota Ciledug, Tangerang. Nah, banyak hal-hal yang sedang dibangun untuk mempersiapkan generasi ke depan, putra-putra kita untuk gemar menghafal Al-Quran dan juga belajar ilmu syar'i, salah satunya adalah di Ma'had Tahfiz Uswah Hasanah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bertemu dengan beliau, Pak Haji Alwi, untuk sedikit minta informasi kepada beliau hal atau seluk-beluk tentang perkembangan daripada Ma'had Tahfiz Uswah Hasanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, sehat? Alhamdulillah. 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 Ini udara yang sangat segar, kebetulan pagi ini nggak hujan. Kita kesempatan Pak Haji melihat-lihat kesibukan para tukang kita yang terus membangun, merintis, membenahi dan menambah sarana prasarana Pak Haji ya, tentang Ma'had Tahfiz Uswah Hasanah ini. Saya ingin tahu ini biar teman-teman sekalian, para kaum muslimin juga lebih tahu, karena ini ma'had kita di tempat yang lokasi yang strategis Pak ya, di Kota Tangerang ini, di Ciledug. Jadi tentunya ini menjadi salah satu upaya kita untuk mendidik putra-putra kaum muslimin dan nanti mudah-mudahan putri-putrinya juga untuk menghafal Al-Quran dan belajar ilmu syar'i. Salah satunya teman-teman sekalian ada di Ma'had Tahfiz Uswah Hasanah di Kota Tangerang ini. Nah Pak Haji, ini sebenarnya berapa luas ini tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan ma'had ini? Kira-kira ada antara 6.000 sampai 7.000 meter persegi. Hampir 7.000 ya, kurang lebih. Ya. Itu termasuk fasilitas untuk tempat tinggal para ustadz. Para ustadz, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kan hampir berdiri 10 tahun udah ada Pak Haji? Belum ada. Belum ada ya? Kira-kira 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu teman-teman. Alhamdulillah bangunan sudah sangat memadai, namun terus Pak Haji dan para muhsinin terus menambah untuk sarana prasarana. Nah, Pak Haji, santri yang ada sekarang ada berapa nih? Sekarang santri ada kira-kira 146 dengan musyrif kira-kira menjadi 160. 160, hampir 200 ya? Ya. Hampir 200. Dan ini terus ini memasuki masa penerimaan santri baru ya. Insya Allah terus dipublikasi ya. Tambah. Mudah-mudahan kaum muslimin menjadi sekali lagi menjadi solusi jawaban kebutuhan kita untuk mendidik atau kita mengamanahkan bersama-sama orang tua dan pihak ma'had tentunya ya Pak, untuk sama-sama menggemarkan putra-putra kita membaca Al-Quran dan menghafalnya tentunya. Nah Pak Haji, ini sebenarnya dari bangunan-bangunan ini tentunya kita terus memfasilitasi agar sarana prasarana semakin bertambah dan semakin lengkap tentunya ya. Jadi ke depan bagaimana rencananya Pak Haji? Apakah ini kan sementara hanya putra saja, ke depan bagaimana kira-kira Pak Haji? Jadi dari lokasi yang sekarang ini, kalau kapasitas yang sekarang sudah untuk 300 orang ya, jadi nantinya ke depan
saya menginginkan dari yayasan menginginkan supaya bisa berkapasitas kira-kira 500 orang untuk santri mukim. 500 orang untuk mukim. Di samping itu rencana ke depan di depan sana yang pinggir kira-kira kalau nanti sudah ada akses jalan, kita akan membangun gedung untuk sekolah yang pagi untuk TK sama SD. Pagi untuk TK sama SD, rencananya gitu ya. Jadi yang tidak mukim, yang pagi datang, sore siang pulang, itu untuk TK dan sama SD, yang dari SMP sampai SMA adalah yang mukim di sini. Jadi sekarang yang mukim ini tingkatannya SMP dan SMA. Masya Allah. Ini udah beberapa alumni udah selesai ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Dan alumninya juga alhamdulillah baik-baik, ada diterima di pesantren-pesantren seperti Tengaran, Al-Furqon, Tengaran, terus di Bimbas, Jogja, Al-Furqon, Gresik ya. Gresik. Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Haji, sebenarnya tentu semua kita memiliki visi misi khususnya di dalam pendidikan, karena Islam yang kita pahami adalah adanya metodologis yang diamanahkan oleh para ahli ilmu tentang tasfiyah dan tarbiyah. Tarbiyah sudah pasti adalah andil kita di dalam mendidik putra-putra kaum muslimin untuk mempelajari ilmu syar'i. Nah, di dalam tasfiyah tentunya ada pemurnian-pemurnian, usaha ikhtiar para pendidik untuk memurnikan akidah dan seterusnya. Nah, kesan-kesan apa atau cita-cita yang ingin Pak Haji sampaikan untuk kita semuanya, untuk kaum muslimin, terkait dengan metodologi pendidikan yang ada di Ma'had kita? Monggo. Saya sebenarnya pengalaman saya selama ini, saya melihat banyak orang melakukan ibadah seolah-olah ibadah itu dari kecil seperti itu tanpa ada tuntunan yang pasti, sehingga perlu dari awal harusnya ada pelajaran, digerakkan pelajaran supaya ada tuntunan pasti bagaimana beribadah yang benar. Lebih kokoh tentunya dari awal. Karena sekarang banyak orang sholat, namanya sholat. Kalau ditanya sholat, kenapa gerakannya kayak gitu, mereka nggak tahu dasarnya apa. Dasar gerakannya salah juga nggak tahu, mana yang benar juga nggak tahu. Karena dia sudah mengatakan bahwa dikerjakan sudah dari kecil seperti itu. Jadi tanpa dasar apapun sebenarnya, karena sudah di pengalaman dari kecil aja dikerjakan itu. Begitu juga baca Al-Quran sama, mereka baca Al-Quran kadang-kadang panjang pendeknya tidak ini, terus untuk tajwid yang lain seperti untuk tidak gunanya itu juga nggak jelas ya, seperti itu. Mereka karena mengatakan itu dari kecil seperti itu. Jadi kita mencoba supaya dari awal kita disiapkan supaya menjadi bagus, sehingga nanti ke depannya menjadi bagus semua. Itu salah antara lain daripada niat kita untuk membangun Ma'had ini, artinya mengembalikan kepada nilai-nilai ilmiah di dalam beribadah ya Pak ya. Antara lain ya tentunya karena fokus kita teman-teman di saat ini adalah ulumul syar'i dan Ma'had Tahfiz, tentunya sebagaimana Pak Haji tadi sampaikan bahwa belajar membenahi, membekali ilmu tentang makhrajul huruf dan ahkamul tajwid dan seterusnya, itu adalah salah satu yang diamanahkan oleh Pak Haji dan para pengurus untuk bagi putra-putra kita yang hendak belajar di Ma'had Tahfiz. Nah Pak Haji, itu tentunya masih lanjutan dengan Ma'had ilmiah, manhaj atau metode ilmiah di dalam tarbiyah di Ma'had kita ini. Tentunya kita meneladani generasi terbaik ya. Apa kesan-kesan atau harapan Pak Haji untuk anak-anak kita? Ya, kita tahu bahwa generasi terbaik sudah diakui dalam Al-Quran, juga mereka diridhoi oleh Allah. Sehingga kita harus mengikuti mereka semuanya. Caranya, isinya isi ilmunya juga harus sama dengan mereka. Jangan sampai menyimpang dari mereka. Karena mereka sudah dikategorikan oleh Allah sendiri bahwa itu adalah yang baik gitu loh. Karena Allah ridho pada mereka itu loh. Jadi itulah dasarnya, makanya kita membuat Ma'had supaya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita yang terbaik. Ya, teman-teman sekalian, sebagaimana Pak Haji tadi amanahkan, harapan beliau terhadap pengelola dan manajemen Ma'had Tahfiz Uswah Hasanah adalah tidak lain dan tidak bukan solusi problematika umat untuk menjawab tantangan dan fitnah-fitnah ke depan yang semakin banyak, tentunya mengikuti generasi terbaik ya Pak Haji ya. Di dalam metodologi pembelajaran dan ibadah dan seterusnya. Nah, sebelum terakhir Pak Haji, ini ada bangunan di sisi
kanan kita ini bangunan yang masih dalam proses. Ini rencananya untuk apa, Pak Haji? Ini rencananya untuk ada istilahnya memperluas masjid. Ini memperluas masjid. Masjid nanti ada untuk tempat sholat perempuan, wanita itu sendiri. Jadi tidak dicampur dengan ini, karena masjid yang utama akan digunakan seluruhnya nantinya untuk para santri, kegiatan santri. Kalau santrinya lebih banyak tentunya butuh ruangan lebih banyak, sehingga masjid itu akan digunakan seluruhnya nantinya, sehingga perlu ada ruangan khusus untuk sholat wanita, dan mungkin selanjutnya bisa untuk kegiatan para akhwat untuk mengadakan kajian, majelis taklim muslimah ya, Masya Allah. Tapi terkoneksi nanti, terkoneksi, insya Allah. Terkoneksi, Masya Allah, fasilitas yang telah disiapkan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kerja keras Pak Haji dan tentunya kaum muslimin, tentunya fasilitas yang sangat memadai kelak ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan tentunya. Nah, Pak Haji, terakhir pesan-pesan Pak Haji pertama untuk manajemen pondok, untuk kita semuanya, kedua untuk para santri, apa Pak Haji harapan dan pesan-pesan? Hanya satu pesan, istiqomah dalam segalanya. Istiqomah. Jadi itulah dasar utama kalau kita ingin bekerja secara baik, istiqomah dalam hal apapun, ya sesuai dengan ajaran yang kita ketahui. Baik Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya, jazakumullah khairan, mudah-mudahan sehat, afiat, dan terus kita mendampingi para karyawan dan memantau, memonitor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan kepada kita semuanya sehat, dan Mahat ini sekali lagi menjadi salah satu andil daripada manajemen Pak Haji dan manajemennya untuk turut serta di dalam partisipasi mendidik kaum muslimin, putra-putranya. Yang penting adalah turut andil dalam menciptakan generasi Qur'ani di Mahat Tahfiz Uswah Hasanah. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.